Wah. Katanya paha kiri dan paha kanan digelandungin Wah, itu luar monyet biasa semua. itu. Waduh. Tapi nggak ada yang hilang ya. Awal mulanya saya masih agak-agak ragu karena kita nggak tahu medan kan, kalau netra tuh nggak bisa lihat dan keadaannya di mana di gunung itu kan tentu tidak datar. Waktu itu Iwan ketika turun sampai di bawah dia bilang, waduh nggak lagi-lagi deh aku mendaki. Bener mau nggak lagi mendaki. Hello friends, apa kabar? Masih bersama saya Diron Kajeng, The Crazy Blind, dalam acara Ngobrol Santai. Dan di saat istimewa ini, saya ditemani oleh para pemuda tangguh. Karena mereka tanggal 28 Oktober yang lalu baru saja menaklukkan puncak Gunung Batur. Bagaimana kisah mereka dan bagaimana apa yang mereka lakukan itu menjadi menarik, nanti akan kita simak bersama. Tapi sebelumnya ada salah seorang rekan kami, Gong Mayun, yang akan membawakan sebuah puisi. Kami persilahkan. Kostra menggapai puncak Gunung Batur. Kami yang terpasung tabir misteri gelap gulita. Langkah kami tak pernah redup. Pacu kami tak pernah sirna memudar untuk meraih harapan dan impian. Syahdu sabda alam memanggil jiwa kami yang terapung rapuh agar menggapai puncak dalam sapaan kabut dan terpaan angin. Malam pun datang, seiring rinai tetes embun. Laju langkah kami lakukan dengan semangat doa dalam hening. Aral melintang membadai di tengah tersengal-sengalnya nafas. Kami merangkak, kami merayap di antara terjal curamnya tebing-tebing. Akhirnya pucuk puncak Gunung Batur kami gapai jua. Sang saka merah putih kami kibarkan sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aura cakra buana semesta menjadi saksi abadi di puncak Gunung Batur. Kami pun pulang bersama restu anugerah pencinta semesta.
seru. Kostra Jaya. Salam seru. Kostra Jaya. Salam seru. Kostra Jaya. Yeay. Wah, semangat. Semangat pemuda-pemuda ini. Mereka adalah para tunanetra, tapi mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa. Pada tanggal 28 Oktober yang lalu, mereka semua berdelapan mendaki Gunung Batur. Gunung nomor 2 tertinggi di Bali. Dan mereka itu adalah, bisa diperkenalkan namanya? Saya dengan Haris Sandi. Saya dengan Jerry Juliawan. Saya Agung Mayun Juliawan. Kemudian ada yang tidak datang, siapa aja ya? Putu Adi. Putu Adi siapa nama lengkapnya? Adi Sembara. Putu Adi Sembara. Terus Ada Yogantara. Yogantara. Kemudian Mudrayana dan Beli Beli Praja Lasmana. Praja Wes, Lasmana. mantap Jadi ada semua. 8. Dan 4 yang tadi terakhir disebut tidak bisa hadir karena kesibukan dan lain hal. Dan sekarang kita mulai saja. Oke, friends. Pertanyaan pertama. Kenapa memilih mendaki Gunung Batur? Padahal Gunung Batur kan gunung tertinggi nomor 2 di Bali ya, termasuk medannya yang sulit juga. Coba Aris. Ya kalau dari saya sih sebenarnya awalnya kan nggak tahu ya kalau teman-teman mau mendaki sebenarnya, karena baru pulang dari Malang juga waktu itu. Terus dapat kabar untuk ada acara mau mendaki gitu. Dan awalnya saya dengar ya sangat excited karena teman-teman di Bali khususnya tunanetranya belum pernah sih mendaki gitu. Jadi saya sangat mendukung dan akhirnya teman-teman memutuskan ke Gunung Batur karena sempat mendengar kabar katanya dari teman-teman yang volunteer itu yang paling aman bisa didaki ya Gunung Batur itu. Akhirnya ya kita berangkat ke sana. Dan kalau bagi saya pribadi, sebelumnya sih udah pernah sih ya mendaki di Jawa waktu itu, waktu saat masih kuliah di UM. Itu sama teman-teman pecinta alam pernah mendaki juga, dan saya merasakan tunanetra ya nggak masalah untuk mendaki, yang penting ada pendampingnya. Karena dulu saya juga belum ada pengalaman sama sekali sih sebelum pernah mendaki sama teman-teman kuliah itu. Jadinya ya awal mulanya saya masih agak-agak ragu karena kita nggak tahu medan kan, kalau netra tuh nggak bisa lihat, dan keadaannya di mana di gunung itu kan tentu tidak datar, banyak ada Terus liku-likunya. kalau masalah mengenai persiapannya apa aja ya yang dilakukan? Saya dengar-dengar Iwan tuh sampai fitness katanya dia. Sampai olahraga keliling lapangan apa? Apakah apa aja persiapannya? Wah, persiapan sih biasa-biasa aja sih. Pas kebetulan juga memang lagi ada program juga. Ya langsung pas waktu itu diajak di announce sih sama si Jerry. Ayo kita daki yuk. Ya tanggal berapa? 28. Oh ya udah pas itu momennya. Ya udah langsung aja, diokein aja langsung. Ya kebetulan juga udah lama juga nggak mendaki, kangen pas zaman-zaman sekolah. Ya oke, langsung berangkat. Gitu aja sih prepare-nya ya. Iwan Prepare yang body aja. Yang paling sitem dia terangkat. Itu aja sih persiapan, cuma ya fisik dulu emang sih tetap fisik, terus ya perbekalan yang sewajarnya aja, secukupnya aja. Tuh. Nah kalau teman-teman yang lain ada pengalaman menarik nggak waktu mendaki Gunung Batur? Kalau dari saya pribadi, terus terang kalau mendaki itu baru pertama kali, pengalaman pertama. Jadi sama sekali tidak ada gambaran, karena hanya mendengar dari teman volunteer bahwa
kita bisa untuk menggapai Gunung Batur gitu. Tapi sama sekali tidak ada bayangan. Nah, ketika nyampe di bawah, sebelum kita naik, saya berpikir bahwa baru pertama kali jalan itu, saya berpikir, wah medannya ini luar biasa. Jadi apakah akan bisa nyampe ke atas? Saya pikir begitu. Akhirnya dengan semangat teman-teman juga yang luar biasa ya. Jadi pokoknya kita di bawah bikin perjanjian dulu. Jadi kalau ada yang capek gitu, jangan sampai bilang capek, tapi bilang istirahat gitu. Jadi sudah paham lah semuanya gitu. Jadi nggak boleh kata-kata yang negatif ya. Iya, katanya nggak boleh bilang capek lah, nggak boleh bilang jalan jelek lah. Gitu. Jalan jelek ya. Takutnya jadi sugesti malah capek beneran. Iya. Wah, Akhirnya begitulah ketika melangkah jalannya begitu terjal, saya sampai berpikir bahwa nanti kita naik bisa, turunnya gimana ini? Akhirnya ya atas izin Tuhan kita bisa melewati itu. Di atas kita ketemu monyet-monyet. Monyet-monyet yang ya lumayan nakal. Karena mungkin mereka di atas lapar ya. Ya dengar kabar katanya Jerry yang paling dicintai sama monyet-monyet ya. Wah. Katanya paha kiri dan paha kanan digelambungin itu luar biasa semua. itu. Waduh. Tapi nggak ada yang hilang ya. Saya sampai ngeri loh. Jadi tiba-tiba 2 ekor monyet datang mau megang paha kanan dan paha kiri saya. Wah mantap. Terus yang satu yang kanan sampai sakunya ya mau ngambil apa gitu. Dirogoh-rogoh ya. Iya, dirogoh-rogoh sakunya mau ngambil apa. Cuman untung yang di kanan, kalau yang di kiri ada dompet, akhirnya yang di kanan kosong. Mungkin monyetnya merasa gagal ya, akhirnya mereka pergi lagi. Saya udah takut sekali karena saya tidak berani mukul, juga tidak berani, nanti takutnya kan marah monyetnya, nanti malah bahaya nanti. Ya saya pasrah. Dan dengar kabar katanya para pendaki tunanetra juga mesti berbagi dengan monyet-monyet di sana ya. Ya. Jadi waktu mau mau makan, perbekalannya pada diambil semua gitu ya? Iya betul. Gimana Ji? Ya waktu itu mau ngambil perbekalan roti, lalu monyet-monyet itu tak disangka, lalu rotinya itu diambil. Makanya saya pasrah dan rela saja. Akhirnya mengalah ya sama monyet. Yang waras ngalah ya. Daripada dikeroyok. Itu kan monyet-monyet itu kan sulit untuk mencari makanan. Makanya saya mengalah dan menyerah lah. Tapi menyerah sama monyet dengan semangat, tak pernah menyerah untuk menggapai Gunung Batur. Ya, betul. Wah, benar-benar luar biasa ya pengalamannya. Bahwa di sana walaupun medannya sulit, tapi kalian tetap semangat dan itu inspirasi buat kami. Harus. Ya semangat tuh modal yang luar biasa ya, tekad tuh. Dan saya juga akhirnya menyesal juga ya nggak bisa ikut naik karena waktu itu saya ada kondisi dalam tidak. Soalnya di sana juga dingin, cek suhu tuh 13 plus angin keras juga. Iya betul, dingin sekali sampai menggigil di atas. Iya waktu di puncak tuh anginnya lumayan keras. Tapi bersyukur ya sinar matahari akhirnya bersinar. Ya itu udah yang sangat ditunggu-tunggu tuh. Dan ketika sinar matahari bersinar langsung kehangatan. Langsung panas. Langsung panas. Bukan hangat lagi, sudah panas. Tapi waktu itu ada Mapala, mahasiswa dari UNUD kalau nggak salah dari Kenyeri, dia sangat kagum dengan keberadaan kami pendaki tunanetra ini. Makanya mereka mau mengikuti jejak, dalam artian bukan jejak untuk mendakinya yang mereka ingin. Mereka ngomong ke saya bahwa saya ini harus bisa bangkit untuk memajukan khususnya Pulau Bali ini. Dengan adanya semangat teman-teman yang tunanetra ini luar biasa. Kenapa kami yang normal-normal ini tidak bisa? Makanya saya ngomong ya harus begitu, Adik. Makanya jangan narkoba, jangan negatif. Iya betul. Ya. Saya ngomong langsung dengan anak-anak Mapala itu masuk ke itu. Ya mudah-mudahan dengan ini dengan kita melakukan pendakian kemarin akhirnya bisa
memotivasi ataupun menginspirasi masyarakat umum bahwa mendaki itu bisa dilakukan dan perlu untuk dilakukan karena kita harus dekat dengan alam. Nah, setelah sampai di puncak, mereka, para pendaki tangguh ini, melakukan upacara bendera. Ya. Ya, betul, Mereka betul. dan di tengah upacara itu, selain mengibarkan sangsaka merah putih, mereka juga melakukan ikrar Sumpah Pemuda. Ya. Seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Merdeka. Salam seru. Hosra Jaya. Wih, mantap. Wah, ini benar-benar terharu ya, kita menyaksikan Sumpah Pemuda, kalian melakukan ikrar Sumpah Pemuda dan di tengah puncak gunung. Itu benar-benar kebanggaan saya, benar-benar bangga dengan apa yang telah kalian lakukan. Dan apa sebenarnya sih pesan yang ingin kalian sampaikan dengan melakukan ikrar Sumpah Pemuda itu? Siapa yang mau bicara nih? Ayo Aris. Kalau dari saya sih bentuk rasa nasionalisme ya yang perlu ditingkatkan terutama di generasi muda Indonesia saat ini. Mantap. Agar tidak lupa akan sejarah dan para pahlawan yang telah berjuang untuk merdeka di waktu yang lalu, karena makin lama saya rasa masih pemuda ini kurang kurang bisa menghargai gitu para pahlawannya. Dengan contohnya mereka banyak yang tidak hafal, bahkan Pancasila pun banyak yang nggak hafal. Sangat mendasar padahal itu. Prihatin ya gitu. Ya. Wah, kalau Pancasila sampai nggak hafal ya menyedihkan juga ya. Iya, sangat menyedihkan. Mereka lebih cenderung ke budaya luar seringan malahan justru. Ya itulah, mungkin bisa kita kembali ke pangkuan pertiwi bahasanya. Woi, mantap. Terus ada lagi? Intinya sih kalau dari saya harapannya agar semua generasi muda, baik semua pokoknya warga negara Indonesia, kita lebih bersatu, lebih mengedepankan rasa persatuan bahwa kita ini semua bersaudara loh, kita semua ya, mantap. satu. Setuju. Ya, kita berada di Satu negara. negara yang sama. Ya. Walaupun kita berbeda-beda dari ras, suku, agama, tapi itu tidak menjadi hal yang harus membedakan kita dalam pergaulan. Ya, kalau boleh saya mau nambahkan juga, kita juga ingin menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Jadi kita semua sama, darah kita sama, kita saling membantu karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Setuju? Siap. Setuju. Pasti. Jadi setelah kita melakukan upacara di puncak, terus waktu turun, ada hambatan nggak? Saya dengar ada yang terguling-guling gitu. Ya, kayaknya ada ya kemarin itu Siapa siapa ya? Ya kalau pas lagi mau turun itu wah, Lebih- kebetulan karena lebih kondisinya ya di sana dingin, akhirnya saya yang mengalami kram. Baru menginjakkan kaki pertama itu mau turun tuh udah kram. Saya udah berpikir bisa nggak nih turun nih, gimana caranya turun sementara jalan yang tadi dilewati untuk naik aja berat sekali.
entah datang dari mana malaikat Ada tak penolong. bersayap ya datang Iya, untuk menunjukkan jalan yang lebih bagus, jalan yang lebih ringan kita bisa lewatin. Akhirnya ya bersyukurlah kita tidak ada hambatan yang Diberi petunjuk sangat jalan berarti lebih untuk gampang. kita sampai di bawah, karena kita tidak melewati jalan yang naik tadi, jadi kita lewat jalan yang lebih Oh bagus. iya, saya dengar kabar karena jalan naiknya itu bukan jalan yang biasanya dipakai naik ya. Iya. Iya. Jalan alternatif lain yang lebih medannya lebih terjal dan lebih sulit. Dibilang sih lebih pendek tapi lebih terjal. Lebih pendek tapi lebih terjal. Iya. Karena yang jalan utama yang biasanya itu ditutup ya pintunya ya. Iya. Iya betul. benar ditutup. Jadi kita Wah. lewat jalan itu. Kalian luar biasa. Melewati hutan jadinya. Dulu dia tanya orang-orang di sana, katanya itu lewat hutan. Iya. Ya biasanya sana kalau di trek biasa mungkin jalan biasa masih bisa. Sekarang udah trek yang kemarin tuh Dan dengar kabar katanya 4WD. juga di tengah jalan rencananya mau berhenti ada dagang kopi, ternyata dagang kopinya tutup semua gitu. nggak ada yang buka. Iya nggak ada yang buka sama sekali ya. Iya itu rezeki kalian. Dan ini lagi, saya juga dengar waktu turun, wah saya bukan dengar ini, saya memang waktu itu Iwan ketika turun sampai di bawah dia bilang, waduh nggak lagi-lagi deh aku mendaki. Bener mau nggak lagi mendaki? Ah enggak juga sih. Yakin, Ais. Awalnya itu Aduh. aja tapi ternyata udah Kapok aku gitu. Ya. Gimana? Masih mau mendaki? kalau ada yang nantangin sih ayo kemana Oke. kalau ada yang kemana ayo berangkat. Iya. Siap itu aja sih. Yang penting ada sponsor, Sip. ada yang ada volunteer ya. Ya Kita itu akan juga sih. goes. Oh iya juga kita juga mau mengucapkan terima kasih sama para volunteer sih. Berhubung sekarang mereka nggak bisa datang ya kita ucapkan terima kasih juga dari sini. Mereka lah yang sangat membantu Ya, dan mereka yang luar sangat biasa. sabar. Nanti di episode selanjutnya kita akan berbincang khusus dengan para volunteer. Ya. Asik. Bagaimana mereka menangani para tunanetra ini. The crazy blind Ya. tunanetra yang tanda kutip agak gila. Tapi gilanya positif. Iyalah. Seperti kata pepatah, lebih baik sesat di jalan benar daripada benar di jalan sesat. Wah, Cis, mantap, cis, mantap. cis. Mantap. Mantap ya. Dan Gong Mayun walaupun usianya udah hampir setengah abad ya. Hampir sudah 49 nih. Wow, dikit lagi. 49. Woi, tapi tetap semangat men. Tak mau kalah dengan generasi muda. Iya betul. Asik. Kan tetap Malah berjiwa saya berjiwa saya muda. rencana ya. mau pergi jadi nggak jadi pergi. Usia itu hanya sekedar angka ya, Ji, ya. Iya, terus yang penting semangat. Tapi kan semangat. Semangatnya Usia cuman masih muda ya. cuman nomor aja kan. Iya. Yang penting semangatnya. Usia boleh 50 tapi semangat 17 men. Wah. Ya, Bos. Mantap. Yang dituju tak boleh belas nanti. Ya itulah tadi kisah perjalanan para pendaki-pendaki tangguh tunanetra ini. Dan ini di bagian akhir nih. Sekarang mungkin satu-satu ya giliran pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada para penonton, para pemirsa semuanya. Coba dimulai dari Aris. Kalau dari saya sih karena di masyarakat sendiri kan untuk difabel itu masih sering dianggap remeh dan habis apa sih difabel. Nah, dengan acara kemarin mendaki, selain kita bisa memberi semangat teman-teman tunanetra dan akhirnya mereka bisa sampai di puncak Batur, juga kita bisa memberitahu secara tidak langsung kepada masyarakat secara umum, karena kita di sana pun ketemu banyak orang, ada Iya. anak-anak SMA, ada orang dari pendaki-pendaki lain, mereka akhirnya tahu oh tunanetra pun bisa mendaki seperti orang-orang pada umumnya, karena difabel juga adalah bagian dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai juga kebutuhan yang sama, ya sama-sama butuh traveling, butuh macam-macam ya, kayak orang pada umumnya lah, manusia pada umumnya. Yeah. Dan
mudah-mudahan dari acara itu bisa banyak lagi masyarakat yang tahu gitu bahwa difabel itu sama seperti manusia umumnya. Mantap. Lanjut Iwan. Ya, pada dasarnya hampir sama sih seperti Aris. Sebenarnya kita juga apapun yang bisa kita kerjakan, kita bisa pasti, asal yakin. Iya, setuju. Dan yakin, itu aja. Tekad tuh pasti. Dan masih sih beberapa segelintir orang lah yang kayak ngeremehin, ngapain naik-naik, capek, gitu, nyari penyakit. Itu hanya pikiran. Ya, begitulah. Tapi ya kita tunjukkan dan buktikan ternyata kita bisa. Ya, ada yang nggak mungkin lah. Itu Mantap. aja sih. Kalau Jerry, ini yang paling kalem nih. Kalau saya sih intinya buat teman-teman tunanetra yang lain yang di luaran sana bahwa kita bisa loh melakukan apa saja. Yang penting ada kesempatan. Itu yang penting. Kita tetap jaga semangat kita. Pokoknya mungkin kalau orang melek bisa pasti kita hanya waktu yang perlu lebih banyak. Misalnya mereka tempuh kayak mendaki itu mereka tempuh 2 jam, kita bisa 3 jam. Tapi ujung-ujungnya yang sama, tujuan kita sampai di atas. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk mencoba sesuatu karena dari mencoba itu kita tahu hasil. Kalau tidak mencoba ya sudah pasti tidak ada hasil. Dan kalau untuk masyarakat umum bahwa saya ingin berharap bahwa difabel itu adalah dipandang sama dengan mereka karena kurangnya kita hanya di mata. Ya. Kekurangan kita hanya di mata, selainnya sama dengan mereka. Jadi bagaimana kita akan menutupi kekurangan kita dengan kelebihan yang kita punya. Semua manusia punya kurang dan lebih, jadi anggap kita semua sama. Iya. Kita semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kan itu yang kita perlu. Maju perut, pantat mundur. Pokoknya itulah harapannya. Semoga dengan apa yang kita lakukan pada tanggal 28 kemarin dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda, kami berharap bahwa masyarakat bisa lebih terbuka lagi pada tunanetra, pada difabel umumnya ya. Jadi jangan pernah menganggap kekurangan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Setuju. Di balik kekurangan ada kelebihan. Itu aja. Ya, selanjutnya Gong Mayun. Saya singkat saja, tidak ada sesuatu yang tak mungkin. Ya. Asik. Mantap. Garis bawah udah garis bawah. Jelas. Ya, saya juga ingin menambahkan sedikit bahwa we can do all things. Kita bisa melakukan semuanya. Kita cuman buta. Jadi dengan adanya berhasilnya misi pendakian ini, kami juga berharap bahwa orang-orang semakin memperlakukan kami seperti manusia lain pada umumnya, bahwa kami juga bisa melakukan apapun, kami juga bisa bersenang-senang juga, kami juga pokoknya intinya tidak ada yang tidak mungkin seperti tadi kata Gung Mayun. We can do all things, we just blind. Oke? Dan sebagai penutup, ini benar-benar tutup, artis kita Jerry akan menyanyikan sebuah lagu, dan di akhir kata saya ingin bilang seperti ada apa yang tertulis di kaos ini, we are family, kita semua bersaudara. Baik, sebuah lagu untuk para pendengar, para penonton. Semoga bisa menginspirasi kita semua bahwa kita semua ini adalah saudara. Sebuah lagu, kita semua bersaudara. Aku adalah kamu, kita semua
adalah saudara. Kamu adalah aku. Kesulitanmu, kesulitanku juga. Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Aku adalah kamu. Bahagiaku, bahagiamu juga. Kamu adalah aku. Deritamu, deritaku juga. Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Marilah kita bergandengan tangan, singkirkan semua perbedaan kita. Marilah kita melangkah bersama, satukan hati, satukan rasa, satukan tekad menuju hidup lebih baik. Marilah kita bergandengan tangan, singkirkan semua perbedaan kita. Marilah kita melangkah bersama, satukan hati, satukan rasa, satukan tekad menuju hidup lebih baik. Sekali lagi yuk. Menuju hidup lebih baik. Yeah.